Minggu itu, waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, di mana aku sehabis menghadiri acara pernikahan temanku yang tepatnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Aku memutuskan untuk pulang karena besok harus bekerja. Di saat perjalanan pulang dari Kudus selama beberapa jam melewati Alas Jatirogo yang sewaktu itu masih ada proyek perbaikan jalan. Perasaanku mulai merasa tidak enak untuk melanjutkan perjalanan pulang. Seperti ada yang mengganjal dan membuatku tidak fokus. Dan benar saja, aku hampir menyerempet sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Untung, orang itu menyalakan klakson dengan kencang yang membuatku tersadar. Jantungku mulai berdetak tak karuan. Daripada semua bertambah buruk, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah kubu kecil pinggir jalan. Kemudian aku mengeluarkan sebatang rokok dan sisa air yang kubeli waktu di area Rembang. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Hampir tidak ada orang yang lewat. Karena rimbunnya hutan membuat sedikit bulu kuduk ini merinding. Kalau dibilang penakut sih tidak, tapi bulu kudukku berdiri semua. Tiba-tiba dari arah belakang seperti ada seseorang yang menghembuskan nafas. Hembusan itu pelan tapi hangat, membuat aku bergidik, membuat perasaan semakin tidak nyaman. Akhirnya aku memutuskan untuk membereskan bekas-bekas sampah, lalu kumasukkan ke dalam box. Tak lama kemudian, kuhampiri motorku bergegas beranjak pergi dari tempat itu. Namun, aku merasa aneh sesaat starter motor berusaha menghidupkannya. Tiba-tiba aku merasa ada yang memperhatikan. Saat aku menoleh tepat ke arah bahu jalan sebelah kanan, ternyata ada gumpalan asap tebal, seperti ada seseorang yang sedang membakar sesuatu. Entah itu sampah atau sesuatu dibakar, aku tidak tahu. Aku pikir lagi bahwa perkampungan warga di sekitar sini masih sekitar 4 kiloan. Dan seharusnya jika ada seseorang yang ingin membakar sesuatu, seharusnya aku melihat. Namun, aku tidak melihat seorang pun. Aku sempat kaku dan hanya membaca istighfar sambil melihat dari sebelah kiri jalan tempat saya tadi beristirahat. Tidak berlangsung lama, asap tersebut muncul sesosok yang tidak asing. Sosok yang memakai kain kafan lusuh itu tepat berdiri lurus dengan tepatku. Aku melihat mukanya yang hancur dengan kelopak matanya yang melotot, dan mata yang satunya lagi seperti mau keluar dari tempatnya. Dia tampak sedang melihatku. Sekuat tenaga aku berusaha untuk tetap tenang, mencoba untuk membaca segala macam doa yang kubisa. Hingga tak terasa keringat dingin jatuh bercucuran. Namun akhirnya aku bisa memutar kunci dan segera menstarter motor untuk segera beranjak dari tempat itu. Belum sampai di situ, setelah aku berhasil pergi, bukan ketenangan yang kudapati karena menjauh dari makhluk tersebut. Namun beberapa saat aku mencium aroma anyir darah dan bangkai busuk bercampur jadi satu. Tanpa sengaja kulihat kaca spion, ternyata terlihat bahwa makhluk itu sedang duduk di atas box. Waktu itu hawa yang dingin dan bercampur bau yang menusuk hidung, apalagi ditambah tidak ada satupun orang yang lewat, membuatku gemetaran. Sampai-sampai tanganku terasa lemas saat memegang handle stang motorku. Dalam hati aku berdoa terus-menerus, namun keringat ini tak kunjung berhenti, padahal waktu itu hawanya sangatlah dingin. Tiba-tiba bau itu menghilang. Aku mencoba memberanikan diri menatap spion, ternyata makhluk itu sudah tidak ada. Singkat cerita, setelah beberapa menit kejadian tersebut, aku bersyukur bisa melihat perumahan dan keluar dari gangguan makhluk tersebut. Kemudian aku menepi untuk sekedar memesan kopi di warung pinggir jalan untuk menenangkan diri. Setelah selesai meminum secangkir kopi, aku pun melanjutkan perjalananku. Kukira selesai sampai di sini. Tapi ternyata kejadian makin mencekam setelah memasuki Alas Bojonegoro, keluas Alas Rejoso. Saya tidak melewati Via Ngawi. Lalu
aku melanjutkan perjalanan hingga tak terasa aku sampai di kota Cepu. Sesampainya di Cepu, aku mampir ke tempat Randy. Randy adalah temanku yang menetap di daerah Cepu. Dia tinggal di sebuah mes yang ada di kerjaannya. Kemudian sejenak aku melepas lelah dan berbincang-bincang di patung kuda Cepu. Randy memesankan kopi. Kami berdua pun ngobrol ngalur ngidul dan menceritakan kejadian yang barusan aku alami. "Ren, tadi di Jatirogo aku diganggu sama pocong," ucapku kepada Randy yang sedari tadi dia hanya bengong melihat orang yang lalu lalang. "Ah, masa? Harusnya kamu masukkan ke boxmu lalu bawa pulang buat guling." Hahaha. Timbalnya yang tidak percaya dengan apa yang barusan aku alami. Kemudian aku menceritakan secara detail apa yang barusan terjadi. Tak disangka ternyata dia juga pernah diganggu oleh sesosok bayangan yang muncul tiba-tiba saat mengendarai sepeda motor. Tanpa sadar, Randy langsung menabrak bayangan tersebut. Karena kaget lalu oleng dan terjatuh dari sepeda. Beruntungnya Randy tidak apa-apa. Setelah lama kami berdua berbincang-bincang, kulihat jam yang ada di ponselku ternyata sudah pukul 11 kurang 10 menit. Aku pun pamit dan melanjutkan perjalanan pulang. Awalnya Randy melarangku karena hari sudah begitu malam, takut jika terjadi sesuatu kepadaku. Namun aku tetap kembali melanjutkan perjalanan pulang karena besok aku harus bekerja. Aku meneruskan perjalanan dan akhirnya sampai di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akhirnya sampai di salah satu supermarket. Kulihat sudah pukul 12 kurang 5 menit, yang berarti sebentar lagi tengah malam. Sedangkan aku baru akan memasuki area hutan Bojonegoro. Mengingat waktu itu sudah semakin malam, aku pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya aku ragu dan berprasangka tidak enak. Tapi mau bagaimana lagi, aku harus tetap melanjutkan perjalanan dan tidak lupa berdoa agar diberi keselamatan. Berbekal doa dan keberanian, aku pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, aku memasuki jalan yang kanan kirinya adalah hutan. Hal yang kukhawatirkan mulai pun terjadi. Sekelebat bola api dari bawah pohon naik ke atas. Aku pun kaget dan beristighfar. Aku berusaha berprasangka positif. Mungkin itu hanya halusinasiku. Ternyata prasangkaku salah. Bola api itu terbang mondar-mandir di atas kepalaku. Di situ aku mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Ketika aku sampai di sekitar pondok, lampu sorot tambahan yang kupakai menangkap sesuatu. Ada sesosok perempuan memakai daster putih. Aku pun sontak kaget dan berteriak, "Ya Allah!" Sehingga refleks, aku memutar gas motorku sampai mentok, membuatku hampir menabrak pembatas jalan. Untungnya aku bisa mengendalikannya. Dengan terbata-bata, aku beristighfar dan bersolawat, memohon perlindungan kepada Tuhan. Baru kali ini aku merasakan takut, dan baru kali ini aku bertemu dengan kuntilanak. Setelah mengalami kejadian tersebut, aku sempat memutuskan untuk berputar arah. Namun karena sudah terlanjur jauh masuk ke dalam, akhirnya aku tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam benakku, yang penting mereka tidak mencelakaiku. Aku tetap berpikir positif. Mungkin mereka berniat ingin menyambutku. Kulihat lagi jam di speedometer motorku. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 12:13 menit, yang berarti sudah tengah malam. Hawa sudah mulai terasa begitu dingin. Jaket patwal yang kugunakan tidak bisa menahan dinginnya malam itu. Setelah itu, ku coba memberanikan diri melihat ke atas. Alhamdulillah, bola api tadi ternyata sudah hilang, entah kemana. Kurang lebih 20 menit, sampailah aku pada sebuah jembatan yang panjang di tengah hutan tersebut. Kulihat dari kejauhan seperti ada bapak tua. Dia memakai pakaian yang normal dan tidak tampak aneh. Dia berjalan di pinggir jalan sendirian. Namun ku berpikir mana mungkin ada orang tua yang berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini.
Karena takut, aku pun tidak menghiraukannya. Namun aneh, beberapa menit perjalanan aku melihat lagi orang tua itu. Dia sudah di depanku, berjalan di pinggir jalan sendirian dengan baju yang sama. Aku terkejut karena sudah 3 kali aku bertemu dengannya. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat orang tua itu berdiri di tengah jalan menghadap ke arahku dengan kepala tertunduk, kulit yang pucat seperti mayat. Sontak aku kaget dan mengerem untuk mencoba menghindarinya. Semerbak tipis aroma seperti dupa tercium setelah melewati orang tua tersebut. Dengan hati yang bercampur aduk, seketika rasa merinding menjalar di seluruh tubuhku. Ya Allah, kenapa Engkau berikan saya cobaan seperti ini? Gumamku dalam hati. Ketika aku lihat kaca spion, orang tua tadi ternyata sudah tidak ada. Entah kemana. Tiba-tiba hembusan angin kencang hampir membuatku terjatuh karena roda depanku mulai turun dari aspal. Alhamdulillah, untung aku masih bisa mengendalikan motor. Singkat cerita, sampailah aku di daerah perkampungan, kalau nggak salah desa Pajeng. Waktu itu rumah atau warung sudah tutup karena jam sudah menunjukkan pukul 1:30. Tidak ada satupun rumah atau warung yang buka. Kusempatkan untuk menepi, beristirahat sebentar untuk sekedar menghela nafas lega sudah menemui perkampungan. Aku pun mengeluarkan sebotol air untuk menenangkan diriku. Jantungku masih berdebar hebat dan keringat dingin masih bercucuran. Ku ambil sebatang rokok dan mengisapnya dalam-dalam. Karena perut yang terasa lapar dan tidak ada warung yang buka, terpaksa ku makan sepotong roti yang tadi sore ku beli di daerah Rembang. Setelah sedikit tenang dan rokok pun sudah habis, aku mencoba memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Karena mengingat waktu yang sudah semakin mepet dan besok aku harus bekerja. Aku berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, mengingat masih ada hutan lagi di depan yang menanti. Setelah berdoa dan memasukkan sampah ke dalam box, aku melanjutkan perjalanan. Dengan perasaan was-was, ku starter motor dan mulai melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, aku mulai memasuki area hutan Rejoso. Saat pertama kali memasuki hutan tersebut, rasanya sama. Namun, hutan ini malah lebih membuatku takut. Aku dibuat menyekam melewati hutan ini, ditambah suara-suara hewan malam. Kulihat lagi, jam di speedometer sudah menunjukkan pukul 1:30. Namun, kabut sudah mulai turun. Setelah melewati tikungan tajam, sesosok seperti babi mendadak lewat di depanku. Aku pun terkejut, untung tidak kutabrak. Tapi ada perasaan berbeda. Aku merasa jalan motorku terasa berat. Kulihat lagi spionku. Astaga, ada wanita berbaju putih, bermuka hancur duduk di jok belakangku. Astagfirullah. Aku berpura-pura tidak tahu. Entah berapa lama dia duduk di jok belakangku. Akhirnya dia menghilang disertai bau melati yang menusuk hidung. Kulihat lagi, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Hampir setengah jam, namun tidak kunjung sampai. Akhirnya aku melewati pohon bambu. Jalanan mulai naik. Motorku tiba-tiba tersendat-sendat, lalu tiba-tiba mati. Pikiranku mulai kacau. Tengah malam sendiri di tengah gelapnya hutan, tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Ku coba starter motorku berkali-kali, namun hasilnya nihil. Kulihat sekeliling, ternyata di depan ada pocong terlentang di tengah jalan, dengan ditambah bau anyir bangkai yang begitu menyengat. Refleks, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah. Aku bingung, tidak tahu apa yang harus ku berbuat. Ditambah motorku tidak bisa menyala. Ku bergegas buru-buru turun dan mencoba menstarter kaki. Namun tetap saja motorku tidak mau menyala. Keringat dingin membasahi seluruh badan. Kakiku bergetar hebat. Ya, kayak mau copot. Seluruh badan terasa kaku. Ku hanya bisa mengucap doa dalam hati, meminta perlindungan kepada Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara yang menggeram. Dengan langkah kaki berat,
mendekat dari sisi tebing. Aku semakin takut dan berharap ada seseorang yang lewat. Serak, serak, serak. Suara langkah tersebut kian mendekat. Aku hanya bisa berdoa dan bersolawat agar makhluk tersebut segera pergi dan tidak menggangguku. Setelah beberapa saat, suara langkah itu seperti terdengar menjauh. Namun, pocong yang di depanku tidak kunjung hilang. Kini dia malah berdiri, membelakangiku dengan baju khas, kain kafan yang terlihat lusuh, ditambah dengan noda-noda darah. Dia perlahan berbalik ke arahku. Allahu Akbar. Mukanya hancur, aromanya begitu menusuk. Perlahan dia mendekat ke arahku. Aku mencoba berlari, namun kakiku tak bisa digerakkan, seolah-olah kaki ini ditancapkan ke dalam bumi. Aku hanya bisa memanjatkan doa terus-menerus, hingga akhirnya Allah menyelamatkanku. Dari arah belakang ada lampu kuning terang yang menyorot gelapnya malam. Ternyata ada truk yang lewat. Sesosok pocong tadi tiba-tiba hilang entah kemana. Bergegas ku starter motorku. Alhamdulillah, akhirnya bisa menyala. Aku langsung mengikuti truk tersebut di belakangnya sampai keluar dari area hutan dan masuk ke area pasar di mana sudah mulai ada aktivitas para pedagang. Aku sangat-sangat bersyukur bisa melewati hutan tersebut dan alhamdulillah aku sampai di rumah dengan selamat.